Tabea, shalom, selamat siang teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Warane di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih, Ijayatu Santi. Teman-teman, kali ini saya Maranatha ya di channel Warana ini ingin melaporkan atau mengkaji sebuah usulan dari stakeholder channel Warana ya, teman-teman yang ada di live chat mengatakan, Maranatha, Pak Emen, tolong dong bahas tentang kenapa ada seorang Wowene Kawanua, seorang wanita dari Minahasa melaporkan Pak Saifuddin Ibrahim. Kira-kira apa motivasinya dia? Ya, boleh-boleh saja ya. Soalnya tidak masalah kita melaporkan atau membuat sebuah kajian terhadap Wowene Kawanua ini. Ya, yang pasti tidak ada wanita Minahasa, tidak ada ibu-ibu dari Minahasa yang menggunakan motor metik, kemudian pakai gamis, menyusuri kantor polisi dan menabrak kaca di kantor polisi ya. Kalau melaporkan oke-oke saja ya. Kalau ada wanita Kawanua yang seperti itu ya, pakai motor metik, ibu-ibu nekat masuk ke kantor polisi, ya itu namanya, kata Bang Roma, terlalu. Oke. Nah, ini kata teman-teman, katanya cari muka dia ya. Cari muka alias cari nama. Ya, motivasi orang macam-macam lah ya. Tapi kalau kita lihat tidak ada masalah ya dengan wanita Kawanua ini ya. Oke, teman-teman, mari kita coba kaji ya. Seperti apa wanita Kawanua ini ya. Nah, katanya ada Yudas Om Emen. Oke, nanti kita lihat apakah dia ada ya Yudas. Oke. Nah, pertama kita tahu dulu Wowene Kawanua ini atau wanita Minahasa. Wowene ini sebenarnya anak wanita sebenarnya ya. Tapi ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu, kebetulan dia bermarga Minahasa ya. Dan kalau lihat dari ceritanya dia, sebenarnya marga Rotin Sulu ini ya. Ibu ini saya nggak usah sebutkan namanya lah ya. Karena kalau untuk numpang cari muka, cari nama ya sudah banyak media massa yang menggunakan namanya dia ya. Saya pakai farmnya aja Rotin Sulu ya. Jadi Rotin Sulu ini kalau dia dengar dari cerita dia sebenarnya orang tuanya memang dari Minahasa. Ibunya Muslim, Muslim masuk Kristen ikut bapaknya. Kakeknya dari ibunya, mamanya itu Muslim. Berarti memang kelihatannya dia adalah separuh Muslim, separuh Minahasa, ya. Tetapi marga yang dia bawa adalah marga Minahasa, Rotin Sulu. Kalau saya lihat profilnya beliau ini, Rotin Sulu, RF Rotin Sulu ini, dia besar di Bandung, kemungkinan ibunya ini orang dari Bandung ya, orang Sunda mungkin ya. Nah, dan kelihatannya dia besar di lingkungan gereja Advent ya. Banyak saudara-saudara dia Rotin Sulu, kemudian ada kawan-kawan dia yang saya perhatikan di gereja Advent. Tapi saya tidak untuk menyudutkan gereja Advent ya, karena saya sendiri ya Maranatha, Emen juga kakek saya Advent, dan saya juga bapak saya itu sangat kental dengan Advent ya. Jadi tidak ada masalah dengan masalah gereja ya. Bukan saya ingin mendiskreditkan gereja, saya hanya mengatakan dia ada besar di lingkungan Advent. Nah, Rotin Sulu ini marga besar di Sulawesi Utara, teman-teman ya. Bahkan di satu kampung ya, bersamaan dengan kampungnya Emen, Maranatha, ya di mana Emen tinggal, itu namanya Kampung Tikala Ares. Itu kepala suku Aresnya itu marga Rotin Sulu ya. Jadi kepala suku Ares itu dulu di kota ya, ini di kota Manado, itu ada satu kelurahan yaitu
Margarotin Sulu itu orang besar-besar, bisa dikatakan tokoh ya di sana ya. Nah, dia bisa dikatakan orang-orang tuanya di sana itu kepala suku di Ares ya. Bahkan sampai sekarang pun mereka itu adalah keluarga besar dan terhormat di Kelurahan Tikala Ares ini. Karena Pohon Rotin Sulu ini dulu sebagai pimpinan ya, sebagai kepala desa lah ya. Tapi kalau di sana bisa dibilang kepala suku di Ares ya. Dan mereka juga banyak yang merantau ke Jawa. Ya, kalau di Jakarta itu orang Rotin Sulu ini pusatnya di Romangun ya. Ada orang besar yang mana pelatih tinju nasional namanya Kres Rotin Sulu ya. Pasti RF Rotin Sulu ini kenal dengan Kres Rotin Sulu ya. Kalau sekarang yang anak-anak muda ya si pemain sepak bola ya, penjaga gawang ada Ferry Rotin Sulu dan ada Putri Indonesia 2019 juga. Ada yang namanya Jolen Rotin Sulu ya. Ini fotonya saya tampilin biar kelihatan cantik lah orang Rotin Sulu ini ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang terhormat di Sulawesi Utara ya, khususnya di Manado ya. Tapi kalau Ibu RF Rotin Sulu ini seperti saya katakan, dia mengaku bahwa orang tuanya bapaknya aja yang Rotin Sulu ya. Ibunya itu dari Muslim, dan kalau saya lihat dia besar di Bandung, kemungkinan besar ibunya adalah keturunan Sunda ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sebenarnya hal biasa kalau seandainya seorang Kristen ya kemudian melaporkan orang Kristen ya, seseorang, karena di dalam sebuah komunitas atau kelompok yang namanya hipokrit ini itu selalu ada ya. Tadi ada yang katakan Yudas Iskariot hipokritnya di lingkungan Yesus ya, di lingkungannya Muhammad juga kan ada ya, ada Abu Lahab, bahkan itu adalah pamannya dia, seorang hipokrit ya. Nah, selalu akan ada orang yang berkhianat bagi kelompoknya ya. Jangankan dalam komunitas besar, komunitas kecil aja kita punya anak kandung 2 atau 3 anak, bisa jadi satu orang itu yang bisa jadi berkhianat terhadap orang tuanya. Makanya ada cerita maling kundang kan. Bahkan contoh paling nyata itu presiden kita yang sudah kita katakan membaktikan dirinya ya untuk Indonesia ini mati-matian. Ada juga orang hipokrit yang selalu nyinyir dengan presiden kita ya. Nah, di orang Kristen juga ada kayak begitu ya. Contoh sebelumnya ada si Bobson Remason. Kalau di lingkungan YouTuber tuh ada yang saya bilang Bobson Remason, BSS ya. Saya sering panggil dia Bobson Remason. Ya, dia pernah melaporkan juga YouTuber Kristen termasuk Saifuddin Ibrahim ini ya, tetapi laporannya dia nggak ditanggapi polisi ya. Jangankan di lingkungan kehidupan manusia, kehidupan kartun pun teman-teman, Angry Bird, teman-teman tahu, ini prinsip hipokrit ini selalu ada ya. Akan selalu ada babi yang bertepuk tangan bersorak-sorai ketika Angry Bird ini gagal melakukan sesuatu ya, mau lompat misalnya, nanti babi-babinya itu udah siap-siap untuk tepuk tangan ya. Itu biasa dalam kehidupan manusia yang namanya hipokrit. Jadi nggak usah kagok kalau ada yang namanya RF Rotin Sulu ini tiba-tiba muncul untuk jadi seorang hipokrit ya. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang fenomena yang normal ya, kalau kita memahami bahwa prinsip hipokrit ini ya itu selalu ada di dalam sebuah lingkungan komunitas apapun ya. Jadi nggak usah heran. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, tetapi apa yang di dalam kita bicara mengenai hukum, kalau seandainya orang-orang Kristen melaporkan orang Kristen alasannya karena dia tersinggung dengan kekristenan ya. Tadi kan hipokrit ini kan kelompok kecil saja. Tidak ada seorang pun yang puas dengan orang. Misalnya Pak Presiden itu tidak puas dengan semua yang dikerjakan Pak Presiden, itu nggak ada 100%. Pasti ada 0, sekian persen yang tidak puas dengan Pak Presiden.
Ketika Pak Presiden mengambil kebijakan, dia melaporkan itu hal biasa. Sehingga di dalam hukum itu bisa dikatakan legal standing-nya lemah. Hampir dikatakan tidak ada legal standing. Makanya teman-teman masih ingat dengan Bobson Remason, ya, dia melaporkan ke cyber crime-nya Mabes Polri, itu dicuekin sehingga dia cuma foto selfie di sana. Akhirnya dia diterima, dia ngaku sudah gelar perkara, padahal dia baru kajian awal. Dia duduk dengan beberapa penyidik itu kajian awal, dia ngaku-ngakunya gelar perkara. Ya, saya pernah kupas tuntas mengenai Bobson Remason ini ya. Jadi sebenarnya itu bukanlah gelar perkara, karena orang Kristen melaporkan orang Kristen, ya, seseorang yang tidak puas dengan komunitasnya itu legal standing-nya lemah, bahkan cenderung dianggap tidak ada legal standing. Makanya Bobson Remason dicuekin. Nah, RF Rotin Sulu masih bernasib lebih baik dengan Bobson Remason. Karena apa? Bobson Remason ketika melaporkan YouTuber Kristen tidak pernah memegang kertas yang dipegang oleh RF Rotin Sulu yang ada di gambar itu. Kertas itu apa, teman-teman? Itu dalam prosedur ya Undang-Undang Perkap nomor 6 tentang pelaporan pidana kepada pihak kepolisian. Itu namanya laporan polisi. Ya. Nah, kalau laporan polisi itu diterima pada saat kajian awal, outputnya adalah laporan polisi ini dengan nomor registrasi. Ya, Bobson Remason nggak pernah pegang ini. Jadi RF Rotin Sulu ini masih bernasib lebih baik daripada Bobson Remason. Paham ya teman-teman ya? Karena sampai sekarang kalau tanya kepada Bobson Remason, katanya sampai berminggu-minggu di Jakarta, sampai nginap di Mabes Polri, mana laporan polisi? Nggak pernah dia pegang, nggak pernah dia tunjukin, teman-teman. Ya, paham ya? Jadi sebenarnya ya Bobson Remason ini nasibnya buruk. Ya, kalau RF Rotin Sulu nasibnya masih bagus. Artinya kajian awal dia dilakukan, laporan dia diterima, dibuat laporan polisi. Tetapi prosesnya teman-teman itu bukan cepat, ya. Ada prosesnya nanti. Ya, teman-teman harus memahami ini. Ya. Kenapa nanti saya katakan nanti proses yang dia akan lalui itu tidak mudah? Karena latar belakang ketika dia melaporkan adalah apa? Ujaran katanya Pendeta Saifuddin ini berpotensi mengganggu keluarga Bu Rike. Teman-teman, kalau yang mengerti hukum, saya heran juga ada penasihat hukumnya orang Arab ini, bodohnya minta ampun. Kenapa saya katakan bodohnya minta ampun? Kalau yang mengerti hukum, melaporkan itu jangan laporkan potensi. Karena dalam hukum, potensi untuk melakukan kejahatan itu belum dianggap sebagai bukti pelanggaran hukum. Potensi itu segala sesuatu memiliki potensi. Paham ya teman-teman ya? Dia melaporkan potensi mengganggu keluarga Bu Rike ini. Nah, di dalam laporan hukum, potensi itu bukanlah bukti hukum. Saya bukan orang hukum, tapi saya sangat memahami. Karena saya banyak baca. Ya. Contoh ya teman-teman. Ya, pisau dapur itu berpotensi membunuh nyawa orang. Tetapi dia akan menjadi bukti pidana kalau pisau dapur itu sudah dipakai untuk membunuh orang. Tetapi selama dia tidak dipakai untuk membunuh orang, dia hanyalah berpotensi membunuh nyawa orang. Artinya apa? Tidak ada larangan untuk memiliki pisau dapur. Karena pisau dapur ini baru berpotensi. Teman-teman bisa paham nggak? Nah, jadi saya heran ya. Ini penasihat hukum, belajar hukum, tapi nggak ngerti hukum gitu. Ya, masa melaporkan potensi? Yang nanti diproses itu kalau potensi itu sudah menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Ya, contoh ya, dengan adanya ribut-ribut ujaran kebencian Saifuddin Ibrahim, kemudian orang-orang 212 misalnya yang sekarang katanya mau turun ke jalan, itu sudah turun ke jalan, mereka bikin heboh, mereka bikin kerusakan-kerusakan di jalan, ya sampai ada korban, disitulah baru proses. Karena sudah ada kerugian yang ditimbulkan.
Paham ya teman-teman ya? Nah, si Efrotin Sulu ini mungkin karena motivasinya juga tidak jelas tadi apa, ya saya nggak mau tuduh macam-macam ya. Entah mau cari nama, entah mau cari duit, entah mau cari apa, cari muka dan sebagainya. Kalau orang Manado bilang cari muka dapat pantah, ya itu baru yang dilaporkan berpotensi itu namanya kebodohan. Paham ya teman-teman ya? Ini namanya kebodohan untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Karena prosesnya masih panjang. Bahkan kalau polisi menerima ini potensi, itu namanya polisi juga terlalu memaksakan diri, ya. Jadi laporannya dia seperti apa yang dilaporkan yang kita dengar? Perempuan Parubaya yang mengaku non-muslim ini menuding Saifuddin menista agamanya dengan pernyataan 300 ayat itu. Ya, dia ketakutan. Ketakutan katanya anak-anaknya nanti berpotensi teman-teman ya, berpotensi nanti dimusuhi karena ucapannya Saifuddin Ibrahim. Ya, paham ya? Jadi potensi itu tidak akan diproses di hukum. Sekedar terima laporan bisa. Sekedar diberikan bukti lapor, tadi surat laporan itu bisa. Tetapi kalau diproses karena masih panjang ya, pahami dulu teman-teman, pahami Perkap nomor 6 2019 ini. Ya, pahami ini peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya pernah bahas waktu saya jelasin Bobson Remason ini ya. Nah, itu prosesnya nggak segitu singkat. Ya. Karena sudah ada SOP-nya teman-teman untuk pelaporan pidana ini. Tahapan awal itu adalah laporan polisi, ya. Polisi menerima laporan, dia buat kajian awal, ya. Kalau kayak Bobson Remason, kajian awalnya kenapa nggak keluar laporan polisi? Karena penyelidikannya dihentikan. Tadi, no legal standing. Ya, nggak ada alasan dia melaporkan seperti itu, kecuali dia Muslim. Ya, nah ini ada laporan polisi, artinya dia masuk lolos pada kajian awal. Tetapi kajian awal ini buat laporan polisi ini nanti masih panjang, nanti ada proses penyelidikan, ya. Nanti sudah ada nomor registrasi, kemudian mereka akan dipanggil kembali untuk wawancara saksi pelapor, mereka akan buat berita acara saksi pelapor, baru masuk pada tahapan penyelidikan. Itu ada di pasal 4 Perkap nomor 6 ini teman-teman. Ya. Nah, jadi ini sudah ada laporan polisi, dia sudah lolos kajian awal, tinggal menunggu dipanggil untuk wawancara. Nanti ada saksi-saksi pelapornya dipanggil semua, ya. Setelah itu apa? Setelah itu masuk pada penyelidikan. Nah, tahapan penyelidikan ini ada proses-prosesnya. Polisi harus buat rencana penyelidikan. Baru panggil saksi-saksi pelapor tadi untuk mengalami perintah penyelidikan. Baru nanti ada laporan penyelidikan. Nah, baru bersama saksi pelapor, kemudian kalau dibutuhkan Saifuddin Ibrahim sebagai yang terlapor itu akan dipanggil, mereka akan lakukan gelar perkara. Paham ya? Kalau dalam gelar perkara tadi bukti-bukti kurang kuat, penyelidikan akan dihentikan. Tetapi kalau buktinya kuat, ya paling tidak polisi menemukan 2 alat bukti, penyidikan dilanjutkan, teman-teman. Nah sekarang pertanyaan saya, analisa saya, kalau pelaporannya tadi baru berpotensi untuk terjadi ketakutan dari si Efrotin Sulu karena anak-anaknya ini dia takut nanti anak-anaknya mungkin akan terancam, ya. Itu tidak masuk kepada bukti pelanggaran hukum, teman-teman. Karena tadi saya katakan baru potensi. Paham ya, teman-teman ya? Jadi kemungkinan besar penyelidikannya dia akan dihentikan kembali. Ya. Jadi kemungkinan besar penyelidikan dia karena kurang alat bukti, dia akan berhenti di pasal 9 ini setelah gelar perkara. Kalaupun nanti dia dipanggil diproses.
Tapi kalau polisi udah melihat kok potensi, ya sudah pertama legal standingnya lemah karena hipokrit tadi, ya seorang pengkhianat dari kelompoknya. Yang kedua penyelidikannya bisa dihentikan karena kurang alat bukti. Nah kalau penyidikannya oke, baru masuk tahapan ini yang panjang sekali teman-teman. Ya, baru ini masih mau ikuti tahapan panjang lagi. Itu yang disebut penyidikan. Jadi penyelidikan dengan penyidikan itu panjang ceritanya. Ya, jadi kalau ada gelar perkara, kalau kurang alat bukti di pasal 9 penghentian penyelidikan. Tetapi kalau pasal 9 lolos, masuk pada penyidikan. Nah, disinilah upaya paksa harus mendatangkan Saifuddin Ibrahim. Ya, dipanggil Saifuddin Ibrahim masuk ke ke penjara. Baru disinilah ada penyidikan. Ya, nanti ada jaksa, kemudian ada penasihat hukum, kemudian nanti ada pihak penyidik polisi. Nah ini yang panjang ini, ya. Dan Saifuddin Ibrahim ini didatangkan di sini untuk diminta keterangan kepada beliau. Kalau Saifuddin Ibrahim misalnya tidak bisa didatangkan, harus diupayakan paksa. Nah kalau sebenarnya upaya paksa ini tidak terjadi, seperti si Joseph Paul Zhang, ya ini penyidikannya nggak bisa dilakukan, paham ya teman-teman ya? Karena tidak bisa mendatangkan orang yang dilaporkan seperti si Joseph Paul Zhang. Jadi terhenti di sini, penyidikannya itu tidak bisa berlanjut. Nah inilah proses yang ada di Perkap nomor 6, Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang pidana. Ini harus dipahami teman-teman. Ya, jadi nggak semudah dengan si Wowene Kawanua ini, ya ibu-ibu Minahasa ini melaporkan begini, itu sudah akan ada pemanggilan kepada Pak Saifuddin Ibrahim. Belum tentu. Karena yang dia laporkan di situ adalah berpotensi. Baru berpotensi. Belum menyebabkan adanya kerugian yang diakibatkan oleh pernyataan Saifuddin Ibrahim. Paham ya teman-teman ya? Nah, paling tidak ya Ibu RF Rotin Sulu ini sudah sedikit terkenal lah ya, walaupun cara terkenalnya itu nggak cantik lah. Kalau orang Manado bilang nggak pasung, ya nggak pasung, bermain kotor seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Paling tidak ibu ini tidak bawa motor metik, ya. Kemudian dengan motor metik dia menabrakkan diri di kantor polisi. Nah itu yang parah, ya. Setidaknya ibu ini masih sedikit waras lah. Bisa dibilang apa yang dia lakukan wajar lah secara manusia. Hipokrit itu, seorang pengkhianat itu ada di mana-mana. Ya, Yudas Iskariot pun hari-hari tidur bersama Tuhan Yesus, jalan bersama Tuhan Yesus, pernah menyaksikan Tuhan Yesus membuat mujizat di perahu, toh hipokrit juga. Apalagi kalau cuman ibu ini yang ya ngurus anak banyak penderitaan, belum lagi suami bikin masalah, ya kehidupan dengan Tuhan Yesus jauh, ya wajarlah ibu ini jadi seperti ini. Ya nggak ada yang luar biasa. Semua orang bisa jadi hipokrit seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ibu ini cepat paham lah ya. Maksudnya jangan bikin malu Rotin Sulu, Bang. Ya, apalagi torong pe kuntua, torong pe tua-tua di Tikala Aris ini Rotin Sulu kasihan. Aduh, jangan sekali-sekali bikin malu Pak Rotin Sulu ya. Oke, Bu. RF Rotin Sulu, lanjutkan aja kalau apa yang bisa lanjutkan. Kalau Anda ada putus asa, ada akar pahit dengan kekristenan, selesaikanlah akar pahitmu, bertobat ya. Jangan balumpa, jangan babuang. Orang Manado bilang jangan babuang. Ya, seperti Angelina Sondak itu babuang, bodoh, minta ampun. Ya, karena babuang, karena dapat laki orang ini, ya orang sebelah, ya siksa ngana kasihan. Ya, perempuan di sana dianggap sebagai objek. Ya, dan nanti ujung-ujungnya jadi kayu bakar neraka, ya udah dianggap otak separuh, kayu bakar neraka,
objek untuk bercocok tanam lagi. Aduh, jangan kesiang ya. Jadi kalau ada akar pahit, mungkin kegagalan karena ada suaminya, bermasalah, ya hidup seperti itu. Datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepada Tuhan Yesus mengasihi Anda, Tuhan Yesus menyayangi Anda, jangan sampai babuang, jangan sampai babodok diri, ya, minta pertobatan Tuhan Yesus akan mengampuni. Oke Bu, sampai jumpa teman-teman, salam kawanua, ya, jangan bikin malu ini kawanua, jangan bikin malu orang Minahasa, Ijayatu Santi, Waranei, pejuang penuh kasih. Salam kebajikan, haleluya, amin.